Tahu nggak orang yang paling bahagia itu siapa? Orang itu adalah kamu. Kenapa? Karena memang apa yang saya berikan kepada kamu ini pasti tepat banget dengan apa yang baru-baru ini kamu tanyakan di hati kamu. Nggak percaya? Kita buktikan. Yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, sadar gak sih dalam hidup kita ini semua tuh kayaknya gak ada yang kebetulan ya. Lihat deh, lihat diri kita. Pernah gak sih diri kita ngerasain sebuah hal yang kok kayaknya udah ada yang ngatur ya? Termasuk kayak kamu sekarang nih. Apapun yang sedang kamu rasakan dalam batin kamu, saya nggak tahu. Tapi kalau video ini bisa sampai ke depan mata kamu dan ada tarikan gitu ya, untuk nonton nih video, percaya deh, pasti apa yang saya katakan itu pas buat kamu. Nggak percaya? Kita buktiin. Di hari ini, saya akan membicarakan sebuah hal berdasarkan kisah dari Quora seperti biasa. Dan kisah Quora ini selalu pas banget dengan apa yang sedang kita alami. Termasuk yang satu ini. Coba sekarang saya mau tanya sama kamu. Jujur ya, jawab dalam hati aja. Lihat diri kita deh, lihat diri kamu. Bener nggak belakangan ini, dalam waktu seminggu 2 minggu belakangan ini deh, diri kamu pernah gitu ya, mengalami sebuah peristiwa yang membuat kamu selalu berkata, kenapa sih kok diri aku selalu menjadi korban? Nah, kan? Coba, ayo renungin. Mungkin gak 2 minggu belakangan, bahkan di tahun ini, ya pas banget nih kamu sering merasakan peristiwa atau pengalaman seperti ini. Dimana kok saya rasanya jadi korban mulu ya mas, padahal saya udah berusaha loh jadi yang terbaik. Pernah gak kamu kayak gitu? Kalau pernah, tuliskan di komentar. Pernah mas, ini saya banget. Nah contohnya gimana? Misalnya gini, saya kasih contoh ya, maaf nih kalau ini kamu banget. Diri kamu sudah berusaha menjadi teman yang baik. Tapi entah kenapa teman-teman kamu pada menjauhi kamu sampai kamu bingung. Diri kamu sudah berusaha jadi pasangan yang baik, yang setia. Tapi kenapa selalu kurang aja di mata pasangan kamu tuh pengorbanan kamu. Diri kamu sudah berusaha jadi yang terbaik sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pedagang mungkin. Tapi entah kenapa selalu aja ada kejadian-kejadian yang menunjukkan kamu tuh salah terus di posisi dunia gitu ya. Jadi sampai akhirnya sebuah titik kamu ngerasa, kenapa ya kok saya jadi korban melulu? Pernah seperti itu? Nah kalau pernah, berarti kamu sama nih dengan apa yang ada di cerita ini. Jadi di kisah Quora ini, intisarinya teman-teman, dia adalah seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun. Dia bertanya, kenapa hidup dia semakin lama kok semakin tidak ada artinya? Dia memiliki segalanya, tapi merasa kosong. Dan dia bingung bagaimana cara mengatasi kekosongan dirinya. Nah sekarang coba, sambil kamu mendengarkan suara saya teman-teman. Coba sekarang kamu renungkan, bahkan kalau sambil merem gak apa-apa. Izinkan suara saya menemani tidur kamu sambil memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kamu ya. Gini, diri kamu tuh sebenarnya jadi kayak gini, ada satu masalahnya. Apa itu mas? Kamu punya yang namanya titik luka batin. Saya ulangi. Kamu jadi seperti ini, penyebabnya itu cuma satu. Apa itu? Kamu punya titik luka batin. Apa itu titik luka batin? Titik luka batin tuh gini loh. Ada sebuah peristiwa di masa lalu terjadi dalam hidup kamu. Bahkan hal itu udah lama ya, udah lama banget bahkan. Tapi diri kamu tuh masih ngerasain sakitnya. Bukan karena diri kita lemah, bukan karena diri kamu berlebihan atau lebay, enggak. Tapi karena memang peristiwa itu tuh membekas banget dalam hidup kamu. Nah sekarang coba ingat-ingat. Ada nggak satu peristiwa yang terjadi seumur hidup kamu, entah di waktu kecil atau mungkin diri kamu sudah dewasa, yang mana peristiwa itu tuh saking parahnya, kalau kamu ingat-ingat lagi, ya mohon maaf, diri kamu bisa nangis sendiri. Ada. Nah, itu yang saya maksud titik luka batin. Itu dia yang membuat kamu seperti sekarang ini. Loh mas, terus kok bisa? Kenapa itu semua bisa membuat saya seperti ini? Nih, saya jelasin dulu kenapanya biar kamu paham dan tidak bingung lagi ya.
Gini penjelasannya. Diri kamu sebenarnya hidupnya nggak ada masalah. Baik-baik aja. Cuman sayangnya, maaf banget, diri kamu tuh selalu ngerasa bersalah akan segala hal. Diri kamu nih jadi orang gampang banget ngerasa bersalah loh. Bener nggak? Betul nggak? Apapun yang terjadi, selalu kamu ngerasa ini salahku. Ini karena aku punya kekurangan. Ini karena aku cupu. Ini karena aku tidak bernilai, tidak berharga. Betul nggak kamu sering ngerasain gitu? Nah itu tuh. Jadi yang membuat kamu menjadi seperti ini adalah perasaan bersalah yang terlalu berlebihan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa perasaan bersalah yang berlebihan itu bisa muncul? Jawabannya karena titik luka batin tadi. Itu loh yang membuat kamu selalu ngerasa bersalah. Sehingga semuanya yang sebenarnya baik-baik aja selalu membuat kamu ngerasa bahwa oh aku seperti ini gara-gara aku jelek. Oh aku seperti ini gara-gara aku cupu. Gara-gara aku gendut. Gara-gara aku kurus. Gara-gara aku pendek. Aku tinggi. Aku bukan lulusan ini. Aku bukan lulusan itu. Itu penyebabnya tuh. Perasaan bersalah. Saya kasih contoh kasus ya, biar kamu lebih paham bahwa ini kamu banget. Ada sebuah peristiwa mungkin, dalam hubungan asmara deh, kita ambil contoh yang paling mudah. Pasangan kamu nih ngelakuin sebuah kesalahan, ya. Tapi begitu dia ngelakuin kesalahan, dia nyalahin kamu gitu loh. Nah yang jadi masalah adalah ketika dia nyalahin kamu, kamu percaya bahwa ini salah kamu. Padahal bukan. Pernah gak kayak gitu? Misalnya pasangan kamu selingkuh. Begitu dia selingkuh ketahuan kan? Nah, apa yang dia lakukan? Dia membela diri bahwa, oh aku selingkuh gara-gara kamu begini, kamu begitu. Nah, begitu dia bilang begitu, kamu percaya bahwa ini benar semua salah kamu, bukan salah dia. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu yang membuat kamu jadi semuanya seolah-olah menunjukkan bahwa kamu korban. Padahal diri kamu bukan korban. Diri kamu ini adalah orang yang harus diselamatkan. Dalam kerjaan juga sama. Misalnya gini, kamu dikasih tugas nih sama bos. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Bos marah nih. Begitu bos marah dia bilang, kamu tuh ya udah saya kasih kesempatan. Dasar kamu nih begini, begitu. Dianggap bodoh lah pokoknya. Kamu percaya. Padahal ternyata setelah ditelusuri, kamu udah bagus kerjaannya. Cuman tidak sesuai selera bos aja. Jadinya dia marah. Pernah gak kayak gitu? Nah, ini loh yang jadi masalah. Kita lebih sering percaya penilaian buruk orang lain terhadap kita daripada kenyataan yang sebenarnya tidak separah itu. Saya ulangi ya, maaf nih kalau nampar. Selama ini, diri kamu, diri kita, lebih percaya penilaian buruk orang lain terhadap kita dibandingkan kenyataan yang sebenarnya bukan salah kita. Itu yang jadi perkara. Kita sering menyalahkan diri sendiri, padahal kita nggak salah apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena titik luka batin tadi yang masih ada dalam diri kamu. Jelas ya? Nah, sekarang izinkan saya memberikan obatnya. Ketika kamu sudah tahu kenapa ini semua bisa terjadi, saya akan memberikan kamu sebuah solusi yang tepat sasaran insya Allah seizin Tuhan untuk mengobatinya. Sekarang tolong dengarkan baik-baik. Sekali lagi sambil memejamkan mata, ini lebih bagus ya. Biar kamu meresapi, merenungi apa yang saya katakan. Teman-teman, diri kamu ini sebenarnya jauh lebih berharga dari apa yang dikatakan orang. Yang jadi masalah, coba, kapan terakhir kali kamu berdiskusi dengan dirimu sendiri belakangan ini? Kapan terakhir kali kamu ngobrol dengan dirimu sendiri belakangan ini? Itu yang jadi perkara kan? Kita lebih suka ngedengerin penilaian orang. Orang lain ngomong. Tapi kita lupa bahwa diri kita ini juga harus diajak ngobrol loh. Saya juga punya titik luka batin dulu karena saya waktu SD pernah dibully abis-abisan. Dan itu sangat-sangat tidak nyaman loh teman-teman. Dan kamu tahu nggak fobia? Fobia apapun yang dialami seseorang itu karena titik luka batin juga. Makanya saya bilang ya sama kamu janji, tidak boleh kamu mentertawakan teman atau siapapun yang punya fobia yang menurut kamu lucu. Ada teman takut sama pisang, jangan diketawain. Karena dia punya pengalaman yang menakutkan yang ada kaitannya sama pisang di masa lalu, cuman kita nggak tahu.
Ada orang takut sama ayam, jangan digodain pakai ayam. Kenapa? Karena dia pasti punya pengalaman yang menakutkan di masa lalu yang ada kaitannya dengan ayam. Nah, sama juga seperti diri kita, diri kamu. Ketika diri kamu punya sebuah kekurangan, jangan langsung nyalahin diri sendiri ya. Kenapa? Karena ini semua bukan salah kamu kok. Itu semua terjadi kan di luar kendali kita, di luar kendali kamu, benar nggak? Siapa yang mau sih mengalami hal yang nyakitin, benar? Oleh karena itu kita nggak boleh ya menyalahkan diri sendiri seolah-olah ini semua salah kita. No, ini semua, itu semua bukan salah kamu. Itulah obatnya. Kamu ngobrol sama diri kamu sesering mungkin menggunakan kalimat seperti ini. Kamu ikutin kalimat saya ya. Kamu ucapkan dengan suara yang terdengar telingamu sendiri. Kamu ikutin, nanti kamu ulangi. Kamu tonton video ini berulang kali untuk menyembuhkannya lebih dalam, oke? Kalimatnya gimana? Nih. Sekarang kamu pejamkan mata dulu. Kalau bisa lebih enak lagi, kamu senderin kepala kamu di bantal boleh atau di kursi boleh. Sambil memejamkan mata. Kemudian kamu katakan kalimat sederhana ini bersama dengan saya. Katakan begini. Wahai hatiku yang lagi terluka, kamu baik-baik saja ya? Wahai diriku yang sedang lemah, kamu baik-baik saja ya? Wahai tubuhku yang mulai rapuh, kamu baik-baik saja ya? Semua hal ini terjadi bukan salah kamu. Aku terima ini semua. Aku terima ini semua. Aku terima ini semua. Diriku ikhlas. Diriku ikhlas. Diriku ikhlas. Selesai. Lihat diri kita deh. Ada beberapa peristiwa yang terjadi. Diri kamu sekarang rasanya lebih tenang, lebih damai, lebih sejuk ya. Mungkin ada air mata yang menetes. Bibir kita senyum secara natural tanpa kita sadari ya. Nah, selamat ya. Di titik ini diri kamu sudah lebih pulih dibandingkan sebelumnya. Enak gak rasanya? Enak banget ya. Coba deh kamu share rasanya gimana di komentar. Biar yang merasakan juga sama. Bisa saling sharing nih. Nikmatnya seperti apa sih terapi barusan? Enak ya? Enak banget. Nah, sekarang gini teman-teman. Kamu dengarkan video ini berulang kali, terutama di bagian tadi. Setiap malam kamu rasakan apa yang sedang kamu rasakan, gak usah bohong. Kalau memang sedih ya sedih, kalau memang lagi seneng ya seneng, kalau memang lagi marah ya marah. Tapi coba kamu tonton video ini lagi, terus kamu lakukan terapi yang saya bimbing tadi setiap sebelum tidur, ya, atau setiap pagi-pagi sebelum kamu beraktivitas. Ya, di saat itulah nanti kamu akan ngerasa lebih tenang, lebih damai, dan kamu akan lebih bisa menerima semua hal yang terjadi. Di saat itulah hidup kamu akan berubah seizin Tuhan, perlahan tapi pasti. Dicoba deh, ini benar-benar ajaib. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.